Tahlilan merupakan sebuah tradisi masyarakat yang ada di Indonesia dikala ada seseorang yang meninggal dunia. Malam itu, Pak Karim dipenuhi sanak saudara dan tetangga yang datang untuk mengikuti tahlilan. Malam ketiga bagi almarhum Rafi, anak sulungnya. Rafi meninggal di perantauan karena kecelakaan kerja di sebuah proyek bangunan. Kabar duka itu datang begitu mendadak, membuat hati Pak Karim dan istrinya Bu Siti remuk redam. Rafi belum sempat pulang selama 3 tahun terakhir karena pekerjaannya yang sibuk. Di ruang tengah, suara lantunan ayat suci terdengar husyuk. Wangi dupa bercampur aroma kembang setaman memenuhi udara. Bu Siti duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Tangannya terus meremas sapu tangan lusuh yang basah oleh air mata. Pak Karim berusaha tegar, meski dalam hatinya ia menyesali banyak hal, terutama karena ia tidak sempat bertemu Rafi untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, di antara kabut tipis yang tak terlihat oleh manusia, sosok Rafi berdiri di sudut ruangan, menyaksikan keluarganya yang sedang berdoa untuknya. Ada rasa haru dan rindu yang menyesakkan dadanya. Ia tidak ingat bagaimana nyawanya terenggut begitu cepat. Yang ia ingat hanyalah gelap dan sepi setelah kecelakaan itu. Lalu tiba-tiba ia berada di sini, di rumah yang ia rindukan. Bu, ayah, gumamnya pelan, meski ia tahu suaranya tak akan terdengar. Rafi melangkah mendekat ke arah ibunya, ingin menyentuh pundaknya, ingin menghapus air mata itu. Namun, tangannya menembus tubuh ibunya seperti asap. Hatinya semakin sedih. Ia rindu pelukan hangat ibunya, rindu nasihat bijak ayahnya. Tiba-tiba adiknya Aisyah yang masih berusia 10 tahun mendongak. Ia melihat ke arah Rafi dengan mata membelalak. "Kak Rafi," bisiknya lirih. Rafi terkejut. Ia menatap Aisyah lalu tersenyum. Aisyah melangkah mendekat, tapi sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, suara Pak Karim terdengar. "Sudah nak, jangan melamun. Kita lanjutkan doa untuk kakakmu." Aisyah menoleh kembali ke arah Rafi, tapi sosoknya mulai samar. Rafi menatap keluarganya untuk terakhir kali sebelum tubuhnya memudar menjadi angin. Ia merasa tenang. Doa-doa yang dipanjatkan telah membuatnya sadar bahwa meskipun ia tak sempat berpamitan, cinta keluarganya akan selalu menyertainya. Dengan senyum tipis, ia perlahan menghilang, meninggalkan rumahnya dengan damai. Malam semakin larut, namun rumah Pak Karim masih dipenuhi orang-orang yang turut berduka atas kepergian Rafi. Satu persatu, tetangga mulai berpamitan setelah tahlilan selesai, meninggalkan keluarga kecil itu dalam kesunyian yang menyayat hati. Pak Karim duduk di teras, menyalakan rokok sambil memandangi langit malam. Bu Siti masih di dalam, sesekali menyeka air matanya. Sementara itu, Aisyah yang sejak tadi tak bisa melupakan sosok Rafi yang dilihatnya, duduk di sudut ruang tamu, memeluk bantal kecil yang dulu sering digunakan kakaknya. Aisyah tidak berani bercerita pada siapapun. Ia takut dianggap berhalusinasi, tapi hatinya yakin Kak Rafi benar-benar ada di sana tadi. Saat itulah angin berhembus perlahan, membuat tirai jendela bergoyang lembut. Aisyah mendongak, perasaannya mengatakan ada sesuatu di sekitar mereka. Di teras Pak Karim masih termenung.
bayangan Rapi terus muncul di benaknya. Ia teringat saat terakhir kali berbicara dengan anak sulungnya itu lewat telepon sekitar sebulan yang lalu. "Ayah, doakan Raffi ya. Insya Allah kalau proyek ini selesai, Rapi bisa pulang," kata Rapi saat itu. Pak Karim hanya menjawab singkat, "Iya nak, hati-hati di sana." Saat itu ia sibuk, sehingga percakapan itu pun berakhir dengan cepat. Tak disangka itu adalah kali terakhir ia mendengar suara anaknya. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Karim meremang. Ia merasa ada seseorang di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat pintu rumah sedikit terbuka, seperti ada yang masuk tanpa suara. Di dalam rumah, Aisyah merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ia menggenggam bantal lebih erat. Saat menoleh ke arah sudut ruangan, ia kembali melihat sosok itu, Kak Raffi. Kali ini wajahnya lebih jelas, lebih nyata. "Kak," suara Aisyah bergetar. Sosok Raffi tersenyum lembut, seakan ingin menenangkan adiknya. Tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap sekeliling rumah dengan sorot mata penuh kerinduan. Aisyah ingin mendekat, tapi tiba-tiba Bu Siti muncul dari dapur, membawa gelas air putih. "Aisyah, kamu kenapa?" tanyanya heran melihat wajah putrinya yang pucat. Aisyah tersentak. Ketika ia menoleh lagi ke sudut ruangan, sosok Raffi sudah menghilang. Malam itu, setelah semua tertidur, Pak Karim masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto Raffi yang diletakkan di meja kecil. Hatinya terasa berat. "Maafkan ayah, nak. Ayah menyesal tidak bisa menemanimu saat-saat terakhir," bisiknya lirih. Tiba-tiba lampu di ruangan itu meredup sebentar, lalu kembali terang. Pak Karim menghela nafas panjang. Ia tidak tahu apakah hanya perasaannya saja atau memang ada sesuatu di rumah ini malam ini. Sementara itu, di suatu tempat yang tak kasat mata, Raffi berdiri di depan rumah, menatap keluarganya yang kini mulai bisa menerima kepergiannya. Perlahan, ia merasa tubuhnya semakin ringan. Ia tahu waktunya untuk benar-benar pergi sudah dekat. Sebelum menghilang, ia membisikkan doa, berharap keluarganya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan ketika azan subuh berkumandang, Raffi pun pergi, meninggalkan dunia fana dengan hati yang tenang.